Setiap kita yang berbuat, maka hal itu perlu juga dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita lakukan akan menuai hasil. Hari ini kita ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu. Ibu Nur Mustafidah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik dan sehat. Seperti di awal pembicaraan saya, bahwa kita akan berbincang-bincang soal saudara-saudara kita yang sementara dalam pembinaan akibat pelanggaran hukum positif. Ibu Nur Mustafidah, bisa Ibu jelaskan secara singkat soal lembaga pemasyarakatan yang dibuat oleh negara kita ini khusus perempuan? Silakan, Ibu. Kenapa lembaga pemasyarakatan ini disebut lembaga pemasyarakatan perempuan? Iya. Karena spesifik isi adalah perempuan. Oke. Jadi tidak ada laki-laki, hanya Oke. khusus perempuan. Maka dinamakan lembaga pemasyarakatan perempuan. Oke. Dan setiap provinsi hanya ada satu lembaga pemasyarakatan perempuan. Ya. Oke. Itu jumlah yang sementara dibina ini ada berapa? Di sini ada 177 plus 4 bayi. Ada 4 bayi? Ya, ada 4 bayi. Jadi secara regulasi memang diperkenankan bayi ini berada di lapas sampai berumur 3 tahun. Oke. Jadi karena ibu bayi terus saat masuk memang dalam posisi sedang mengandung. Jadi melahirkan di lapas. Iya. Nah, kegiatan teman-teman yang sedang dibina ini setiap harinya seperti apa itu? Pada garis besarnya di lapas itu ada 2 pembinaan. Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian sebagai contoh pembinaan rohani. Jadi setiap hari mereka istilahnya beribadah atau dari agama Muslim, agama Nasrani yang kita bekerja sama untuk Muslim dan Nasrani dengan Kemenak. Dan juga dari yayasan-yayasan lain yang memang mereka support dan mendukung kegiatan pembinaan di lapas perempuan. Dan untuk pembinaan kemandirian sebagai contoh adalah pembinaan keterampilan. Itu juga kita bekerja sama dengan beberapa instansi seperti BLK, Rumah Hidroponik, atau PSIP yang berada di sebelah lapas ini. Ya. Kalau daya tampung, ini kan biasanya di lapas itu Ibu biasanya ada over kapasitas itu. Nah, apakah di lembaga pemasyarakatan perempuan ini terjadi atau? Kalau kapasitas kita 160-an. Nah, isi pada hari ini 177. Jadi masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Ya. Kemudian untuk kemandirian itu Ibu, itu kan sementara terus dilakukan. Iya. Nah, apakah ada hasil yang sudah dibuat oleh saudara-saudara kita yang sementara dibina? Kalaupun ada hasil itu dipasarkan ke mana dan hasilnya itu dikembalikan ke mereka sebagai jeripaya mereka atau bagaimana sistem? Iya. Jadi kita ada beberapa kegiatan seperti mungkin salah satunya buga dan merajut yang ini kita sebutkan hanya beberapa saja. Iya, seperti buga kita menerima pesanan juga. Jadi nanti warga binaan yang memang bekerja di buga nanti mereka akan mendapatkan premi dari hasil. Ada timbal balik jeripaya mereka ya Ibu? Ya. Ada premi. Saudara-saudara kita yang dibina ini itu apakah akan mendapatkan hak remisi, Ibu? Oh, pasti. Yang sudah secara administrasi memenuhi aturan dan berkelakuan baik akan diusulkan remisi.
Nah, remisi itu apakah diberikan akibat dari berkelakuan baik? Apakah diberikan dari ada hari raya ya seperti sekarang ini, atau ada hal-hal yang lebih spesifik sehingga saudara-saudara kita yang sementara dibina ini itu bisa mendapatkan hak remisinya ya? Jadi remisi itu ada remisi umum dan remisi khusus. Untuk remisi umum diberikan pada saat hari kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus. Itu remisi khusus? Remisi umum. Oh, remisi umum, oke. Nah, kalau remisi khusus diberikan pada saat hari raya, seperti ini yang hari raya momen Idul Fitri, Muslim di Lebaran, kemudian Natal, nanti pada hari Natal, nyepi, pada hari Nyepi, seperti itu. Ya, jadi mereka yang sudah seperti tadi saya sampaikan berkelakuan dan baik dan secara administrasi memang mereka memenuhi syarat untuk diusulkan remisi. Ini juga Ibu yang menjadi asumsi masyarakat dalam tanda petik, ada ketakutan, ada seram-seram seperti di sinetron. Di sinetron ya. Mungkin Ibu menyampaikan sesuatu hal soal lapas perempuan supaya publik tahu bahwa tidak seseram itu yang mereka bayangkan. Iya. Jadi di dalam lapas itu tidak saat sekarang itu tidak seseram seperti apa yang kita lihat di sinetron atau berita-berita yang beredar di masyarakat. Kalau lewat lapas, itu menyeramkan. Jadi lapas itu adalah tempat untuk membina, istilahnya membina narapidana. Bagaimana narapidana yang bermasalah dengan hukum, yang melanggar hukum, setelah dibina di lapas, diberikan keterampilan, mereka keluar bisa berbaur dengan masyarakat dan tidak melanggar hukum lagi. Itulah lapas. Jadi di dalam tidak ada yang namanya istilahnya penyiksaan seperti di sinetron atau apa. Jadi kita setiap hari sebagai contoh yang Muslim, kita ajari dari yang tidak bisa baca Al-Quran, kita mulai dari istilahnya alif, gitu kan. Yang Nasrani juga begitu untuk beribadah, gitu. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik setelah keluar dari lapas ini. Ternyata sangat adem ya Ibu ya. Apakah di sini juga ada atau memang penempatan lapas untuk anak itu ada khusus lagi? Secara spesifik lapas anak itu ada. Di Kota Palu ini sudah ada, yaitu di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tapi saat ini di sini ada satu anak yang memang anak karena perempuan. Perempuan, sedangkan di LPKA masih laki-laki semua. Jadi dititipkan di sini. Masih ada satu anak. Nah, anak binaan itu mendapat pembinaan pribadi dan kemandirian yang seperti tadi disebutkan di awal. Sebenarnya kalau untuk anak itu mereka sebenarnya untuk belajar sebenarnya. Karena dari umur mereka kan anak itu belum tidak wajib untuk bekerja, tapi wajib untuk belajar. Seperti itu. Kalau Ibu punya data soal umur klasifikasi yang ada di lapas perempuan ini itu? Kalau data ada, jadi sebagian besar masih dalam usia produktif. Masih dalam usia produktif. Memang hanya ada yang mungkin sudah berumur di atas 50, tapi hanya beberapa. Tapi rata-rata masih. Biasanya yang saya lihat itu ada beberapa saudara binaan lapas itu sudah berada di luar area. Perlakuan khusus akibat kelakuan baik atau sudah menjalankan hukuman berapa waktu atau bagaimana? Jadi mereka sudah istilahnya asimilasi dan kebanyakan mereka memang hanya menunggu saat kepulangan mereka. Jadi sudah memang
sudah mau pulang karena integrasi. Oke. Ya, jadi tinggal mungkin hanya tinggal beberapa bulan saja mereka sudah akan kembali berkumpul dengan keluarga. Oke. Lapas perempuan ini kunjungan bagi keluarga itu memungkinkan? Iya, kita ada kunjungan. Ada Ya, jadwal yang ada dipersiapkan? hari Senin sampai dengan hari Kamis. Mulai pukul 9 sampai dengan 12. Oke. Nah, kunjungan itu apakah ada ruangan khusus yang dipersiapkan atau harus ditemani oleh satu orang? Ada ruangan khusus untuk kunjungan dan memang kita tempatkan tetap ada untuk pengawas kunjungan. Iya. Untuk menjaga ketertiban. Iya, karena di beberapa kejadian ternyata yang kunjungan ini juga mendatangkan masalah, Ibu ya. Itu cerita benar, Ibu ya? Ya. Tapi alhamdulillah di sini sampai saat ini alhamdulillah aman. Di lapas lapas perempuan kelas 3 Palu. Alhamdulillah tidak ada masalah untuk masalah kunjungan. Kita ada di sesi terakhir, Ibu ya. Publik podcast Media Suara Palu ingin mendengar closing statement dari Ibu soal lapas yang Ibu pimpin ini, serta apa harapan Ibu bagi wanita-wanita yang mau di luar sana. Jangan sampai ada kan harapan itu selalu ada seperti itu. Harapan saya yang pertama, masyarakat mendukung program pembinaan yang kita adakan di lapas. Jadi kita membuka seluas-luasnya apabila masyarakat ingin bergabung dalam rangka pembinaan kepada warga binaan. Dan yang kedua, harapan saya masyarakat juga menerima kembali rekan-rekan kita yang sudah keluar dari dalam lapas ini. Jadi kita masyarakat untuk mengurangi stigma bahwa yang keluar dari lapas ini masih sebagai penjahat atau apa. Jadi biar teman-teman kita yang keluar dari lapas bisa tetap bermasyarakat dan bisa lebih baik setelah keluar dari sini. Mau menjadi yang lebih baik dari hari ini itu selalu menjadi harapan semua orang. Kalau di podcast Media Suara Palu ada juga closing statementnya, Ibu. Kalau mau bersuara, salah satu tempatnya itu adalah podcast, Ibu. Tapi kalau Ibu Nur Mustafida mau didengar suaranya, podcastnya harus di podcast Media Suara Palu. Terima kasih sudah menerima saya Uci Neta Topo di ruangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu, Ibu Nur Mustafida. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu bahwa semua saudara kita yang sementara jadi binaan di lapas perempuan ini kembali diterima masyarakat dan bisa beraktivitas kembali dan tidak kembali lagi ke tempat ini. Demikianlah bincang ringan kita bersama Ibu Kalapas Perempuan Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.